Terima kasih Pak Menkom Info, Pak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Ibu Menkeu, Pak Gubernur BI, rekan-rekan Ibu Bapak yang saya hormati. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, saya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama, saya ingin mengulangi sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko, bahwa mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022, Indonesia mendapat kepercayaan memegang presidensi G20. Serah terima akan dilakukan pada saat KTT G20 di Roma tanggal 30-31 2021. Dan ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 sejak G20 didirikan. Dan ini tentunya merupakan kepercayaan. Tetapi pada saat yang sama juga merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi Indonesia yang insya Allah akan kita tunaikan sebaik mungkin. Presidensi Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai perkiraan situasi dunia pada tahun 2022. Diperkirakan dunia belum akan sepenuhnya keluar dari pandemi COVID-19 dari aspek kesehatannya. WHO menyampaikan harapan bahwa di akhir 2021 negara dunia dapat melakukan vaksinasi 40% dari populasinya dan 70% pada pertengahan 2022. Sementara itu dari aspek ekonomi, tentunya nanti Bu Menkeu akan lebih banyak menyampaikan, saya hanya ingin mengambil data dari IMF misalnya, tahun lalu 2020, ekonomi dunia turun hingga minus 3,2%. Dan tahun ini terdapat tren positif pertumbuhan yang diperkirakan mencapai 6% dan tren ini diharapkan akan berlanjut pada tahun 2022. Dunia juga memperkirakan masih terdapat kerentanan dan kekhawatiran bahwa pertumbuhan belum akan merata. Dari sisi geopolitik, diperkirakan rivalitas antara kekuatan besar masih akan berlanjut. Trust defisit masih menonjol. Ketiga, dengan latar belakang situasi dunia seperti yang saya sampaikan secara singkat tadi, maka selama keketuaan Indonesia, spirit utamanya adalah pulih bersama. Untuk pulih bersama diperlukan spirit solidaritas, kerjasama, kolaborasi, kemitraan, dan inklusivitas. Rekan-rekan media yang saya hormati, inklusivitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Jika kita melihat beberapa tahun ke belakang, saat kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB misalnya, ECOSOC saat ini menjadi salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group, maka Indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi, menjembatani perbedaan dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang. Dan peran ini akan kita lanjutkan pada saat Indonesia memegang presidensi G20. Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, di Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen. Selain isu kesehatan dan pandemi, serta pembangunan berkelanjutan, perhatian besar akan diberikan kepada UMKM dan ekonomi digital yang sukses menjadi penggerak ekonomi di masa pandemi. Kita juga ingin mendorong pengakuan atas peran penting
dan pemberdayaan tenaga kerja difabilitas dalam dunia kerja. Ada juga forum bisnis dan kemitraan di sektor sustainable infrastructure dan investasi kesehatan. Kita perlu memperkuat sektor-sektor tersebut untuk mencapai pemulihan, pertumbuhan, ketahanan bersama. Mengenai prioritas tidak saya akan ulangi karena sudah disampaikan oleh Pak Menko Ekonomi tadi. Rekan-rekan media yang saya hormati, keempat saya ingin sedikit menjelaskan mengenai sistem kerja di G20 secara singkat saja. Jadi di dalam G20 terdapat dua pilar. Pertama adalah pilar finance track. Yang kedua adalah pilar Sherpa atau Sherpa track. Pilar keuangan tentunya akan dijelaskan oleh Ibu Menkeu dan Pak Gubernur yang betul-betul fokus pada isu keuangan dan moneter, sementara isu di luar keuangan dan moneter akan dikelola di bawah pilar Sherpa yang akan digawangi oleh Pak Menko Perekonomian dan Menteri Luar Negeri. Nah, di bawah pilar Sherpa ini, selama presidensi Indonesia akan dilakukan antara lain 12 pertemuan pada tingkat menteri. Menteri Luar Negeri, Development, Digital Economy, Health, Environment and Climate, Energy, Employment, Trade Industry and Investment, Tourism, Agriculture, Education, dan Special Ministerial Meeting on Women Empowerment. Selain pertemuan pada tingkat G2G, yang tentunya G2G akan mengerucut kepada penyelenggaraan KTT yang akan diselenggarakan insya Allah pada bulan Oktober nanti di Indonesia, akan ada juga pertemuan yang sifatnya di luar government yang dinamakan engagement group. Terdapat 10 engagement group, yaitu bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga think tank, perkotaan, wanita, pemuda, parlemen. Parlemen ini kita aktifkan kembali dalam keketuaan Indonesia, dan yang baru adalah lembaga audit tertinggi. Dan ini merupakan inisiatif baru presidensi Indonesia. Pak Menko tadi juga sudah menyampaikan bahwa semua penyelenggaraan pertemuan akan menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat dan akan terus mempertimbangkan situasi COVID pada saat tersebut. Kelima dan terakhir teman-teman, mengenai logo. Presidensi G20 Indonesia akan menggunakan logo seperti yang tertera di dalam layar. Dasar logo adalah merah putih yang merupakan representasi bendera Indonesia. Gunungan menggambarkan peranan aktif Indonesia dalam membawa dunia memasuki babak baru, yaitu pemulihan pasca pandemi secara bersama. Kawung melambangkan kesempurnaan, keadilan, dan keperkasaan, dan perpaduan gunungan dan kawung terlihat sebagai sulur tanaman yang terus tumbuh. Ini merupakan representasi semangat pemulihan ekonomi secara bersama. Sekali lagi, secara bersama. Dengan logo tersebut, teman-teman, Indonesia berkomitmen bahwa presidensi Indonesia akan memberikan dampak positif, tidak saja bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Indonesia akan bekerja keras untuk mensukseskan presidensi G20 di tahun 2022. Pemerintah sangat mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia bagi suksesnya presidensi Indonesia. Dan pemerintah akan bekerja keras agar amanah presidensi G20 akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia dan akan meneguhkan peran dan kepemimpinan yang selama ini dijalankan Indonesia di dunia internasional. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Menkom Info.
Terima kasih Ibu